Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus oleh karena kebaikan dan kesetiaannya masih mempertemukan kita di dalam renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Pembacaan renungan 79 pada saat ini ada dalam kitab Mazmur pasal yang ke-87 ayat 1 sampai dengan ke-7. Namun untuk ayat pokok pembahasan pada saat ini ada dalam kitab Mazmur pasal 87 ayat 1 sampai dengan 3. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan bacakan. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunnya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah, Selah. Untuk tema renungan pada saat ini kami berikan judul Sion. Ya. Kita masuk di dalam observasi. Sion adalah nama suatu bukit atau nama benteng perlindungan, suatu dataran yang tinggi atau titik tertinggi di Yerusalem di Israel. Sion merujuk pada kota Yerusalem, sehingga kota Sion juga disebut kota Yerusalem. Sion juga digunakan sebagai metafora atau kiasan untuk mewakili bangsa Israel secara keseluruhan, yang kemudian bangsa Israel itu seringkali juga disebut sebagai Putri Sion. Sion telah dipilih oleh Allah dan dikuduskannya menjadi tempat kediaman Allah, karena yang membangun adalah Allah, yang mendirikan adalah Allah, untuk menjadi tempat peribadahan dan penyembahan umat-umat Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus, dan menjadi suatu pusat pemerintahan. Sehingga Sion disebut sebagai juga kota Allah yang kudus. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 6. Sion gunungku yang kudus. Ya. Kita masuk saja ke interpretasinya. Kota Sion atau Yerusalem menjadi perlambang akan kota di masa yang akan datang sebagai kota Sion surgawi atau kota Yerusalem yang baru. Kota yang suci, kota yang kita nanti-nantikan, kota yang akan kita tuju untuk di masa-masa yang akan datang, untuk kita diami ataupun kita tempati. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 10 dikatakan, lalu di dalam roh ia, malaikat Tuhan, membawa aku, Yohanes, ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia, malaikat Tuhan, menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Secara fisik, kota Sion atau Yerusalem adalah tempat tinggal bangsa Israel, bangsa Yahudi. Tetapi kota Sion atau Yerusalem yang baru akan menjadi tempat bagi seluruh umat Allah dari segala suku bangsa yang telah menerima keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena iman percayanya dan pertobatannya. Dan bahkan para musuh-musuhnya yang telah percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa Dia Tuhan dan Juru Selamat, mereka, umat-umat itu juga dicintainya
dikasihinya lebih daripada bangsa-bangsa Yahudi atau bangsa-bangsa Israel yang tidak percaya kepadanya, yang menolak dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya atau sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh mereka. Dan kita sebagai umat Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Israel yang rohani adalah menjadi umat-umat Tuhan yang dikasihinya, menjadi umat-umat Tuhan yang telah dipilihnya. Dan sebagai umat-umat yang sudah dikasihinya, yang sudah dipilihnya, lebih dari segala bangsa yang lain atau umat-umat yang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Allah mengasihi kita, Ia yang memanggil kita di dalam Kristus Yesus sebelum dunia ini dijadikan. Dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia, dalam Yesus Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kedua, Allah mengasihi kita selagi kita masih ada dalam dosa. Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus yang telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kemudian Allah juga mengasihi kita agar kita beroleh hidup yang kekal di kota yang baru, kota Sion surgawi, Yerusalem baru. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah juga mengasihi kita dengan mengutus Roh Kudus-Nya agar memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat memelihara iman kita di dalam kebenaran-Nya Allah, supaya kita didapati setia sampai pada hari akhir, sampai pada akhir zaman. Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Allah juga mengasihi kita untuk kita menjadi saksi dan melanjutkan karya keselamatan di muka bumi ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan tentang Sion dikatakan akan menjadi ibu yang akan melahirkan anak-anak bangsa yang dahulu menjadi musuh dan kemudian bertobat menjadi umat yang dikasihinya, dan Sion semakin ditegakkan ataupun semakin dimuliakan. Kota yang dahulu atau kita yang ada tinggal di dalam kota Yerusalem, yang Sion yang sudah masuk ke sana, yang dahulu bukan umatnya, umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Dan yang dahulu tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus pasal 2 ayat 10. Demikianlah kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, dari anggota-anggota keluarga kerajaan Allah. Efesus 2 ayat 19. Kita masuk dalam aplikasinya. Kemuliaan Sion dapat terjadi oleh karena hanya anugerah daripada Allah saja. Sebab setiap umat Tuhan yang dapat datang
masuk berdiam di kota Sion, kota Allah, Yerusalem baru atau Yerusalem surgawi adalah semata-mata. Semua itu karena hanya kasih karunia dan anugerah Allah saja, dan bukan karena usaha manusia sendiri atau karena amal baik dan amal soleh yang dilakukan manusia. Dan yang dapat datang masuk ke Sion, kota Allah, Yerusalem baru, adalah umat Tuhan yang telah memiliki identitas, tanda atau metere dari Allah sebagai kepemilikan Allah, dan tercatat di dalam daftar kitab kehidupan. Daniel pasal 12 ayat 1 mengatakan, tetapi pada waktu itu bangsamu, bangsa Israel atau bangsa Israel rohani, akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, kitab kehidupan. Nah, sebagai umat Tuhan yang sudah percaya, saat ini kita hidup dalam penantian dan untuk menuju kepada suatu tempat di mana kita dapat menikmati selama-lamanya kebersamaan dengan Allah di Sion, dan di mana jalan untuk menuju kepada tujuan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah jalan dan kehidupan. Sion, kota Allah yang selalu kita dambakan, selalu kita harapkan, selalu kita nanti-nantikan, merupakan suatu kota yang penuh dengan sukacita. Di dalam puji-pujian, nyanyian, penyembahan, dan sambil mungkin menari-menari di hadapan Tuhan, karena sukacita kita meluap dari hati yang paling dalam untuk menyembah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Di mana mata air dari Tuhan itu mengalir, memenuhi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam Sion surgawi atau Yerusalem baru, sehingga begitu bahagianya, begitu sukacitanya, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi ada maut, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi tangis air mata. Oleh sebab itu bersyukurlah atas terbukanya keselamatan yang telah diberikan Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita orang-orang yang percaya. Dan Tuhan akan mencatat setiap nama kita terdaftar di Sion surgawi. Ibrani pasal 12 ayat 21 sampai 23 berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Puji nama Tuhan. Demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPDI LSAD Magelang yang telah dengan setia selalu mengikuti renungan 79. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan kesaksian oleh karena pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Bapak, Ibu juga yang memerlukan bantuan doa dapat menghubungi chat WhatsApp di nomor 081827420088. Marilah kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kehadapan hadirat Engkau Tuhan, kalau Engkau yang sudah mengasihi kami ini orang-orang yang berdosa, sehingga Engkau Tuhan membawa kepada kami suatu jalan untuk
keselamatan kami, kehidupan kami di masa yang akan datang. Engkau yang sudah mendirikan kota Sion Kudus itu Tuhan, untuk menjadi tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Supaya kami Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, penyertaan di dalam setiap hidup kami yang masih ada di muka bumi ini, untuk senantiasa Engkau proses, untuk senantiasa Engkau teguhkan hati kami melalui setiap apa yang kami terima daripada Engkau, kami lakukan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami boleh memperoleh Tuhan janji apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, yaitu Sion surgawi, Yerusalem yang baru, di mana di sana ada sukacita yang besar untuk memuji, mempermuliakan, menyembah kepada Engkau. Di sana tidak ada lagi duka cita, tetapi adanya sukacita, dan tidak ada lagi kesengsaraan, yang adanya adalah kemuliaan. Terima kasih Bapa dalam surga, segala puja dan puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kiranya hidup jemaat GPDI LSAD Magelang seperti terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan jemaat GPDI LSAD Magelang yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami peralaskan setiap doa permohonan kami ini. Haleluya. Amin.